berbisnis dengan Syiah. Kalau berbisnis dengan Kristen boleh, kenapa dengan Syiah tak boleh? Syiah dengan Kristen tak sama. Kristen itu jelas kafirnya di luar Islam, sedangkan ini menikam Islam dari dalam. Nabi ketika dengan Yahudi tidak pernah dibunuh Nabi, kecuali kalau dia melawan perang. Kenapa? La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka itu orang kafir, orang Kristen itu tidak mengusir kamu dari kampung kamu, tidak memerangi kamu, maka kamu tak boleh ganggu. Tapi orang yang merusak agama itu kasusnya beda. Nanti kalau ibu ditanya, kenapa dengan orang Kristen boleh bertetangga, kenapa dengan Syiah? Beda. Kristen itu kafir di luar Islam, sedangkan ini menikam Islam dari dalam. Dalam agama Islam, orang Islam yang merusak Islam itu hukumannya hukuman mati. Makanya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab itu dipancung. Maka tidak ada tawar-menawar dengan Syiah ini. Kenapa? Karena mereka mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki Jibril dan lain sebagainya. 10. Syiah dan ISIS. Syiah sudah jelas. Sekarang ISIS ini bagaimana kedudukannya? Konflik di Suriah itu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Yang Ahlus Sunnah itulah yang tergabung dalam Jabhah Nusrah, sedangkan yang Syiah itulah yang tergabung dalam gengnya Bashar al-Assad. Yang berkelahi itu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Dalam Jabhah Nusrah orang Suriah ada, orang Mesir ada, pasukan Islam yang menolong ada. Ini Jabhah Nusrah. Sedangkan dalam kelompok Syiah itu adalah gengnya kelompok Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Dua kelompok ini. Datang kelompok ketiga abu-abu yang mengacau di tengah. Inilah ISIS. ISIS ini buatan Amerika, buatan Yahudi. Syiah pun menyumbang juga di dalam, karena dia ikut mengacaukan. Ketika pasukan Rusia datang, dia beralasan di PBB, kami datang untuk menghantam ISIS, padahal yang dihantamnya Ahlus Sunnah. Datang pasukan Prancis, kami datang mau menghantam ISIS, padahal yang dihantamnya Ahlus Sunnah. Ini yang terjadi sekarang. Ini jelas putih, ini jelas hitam. Yang merusak ini abu-abu. Semua yang abu-abu itu merusak. Abu Jahal, Abu Lahab merusak. Termasuklah Abu ISIS merusak. Jangan kita tertipu dengan ini semua. Tertipu dengan ISIS. Saudara-saudara kita yang berangkat ke Suriah itu ada yang bergabung dengan Jabhah Nusrah. Ketika pulang ditangkap, dituduh bergabung dengan ISIS. Semua yang pulang dari Suriah ditangkap. Termasuk kawan-kawan kita di Pekanbaru, setelah pulang tak berani lagi dekat-dekat dengan saya. Kenapa Pak Anu menjaga jarak, tak lagi akrab dengan saya? Dia takut Pak Ustaz. Dia sekarang diawasi, dituduh ISIS. Nanti kalau dia jumpa dengan Ustaz pun dianggap ISIS juga. Pulang ke sini, semua yang ke Suriah dianggap ISIS. ISIS ini yang rusak. Berapa hari ini saya dikirim video mereka cara memotong, semuanya macam nonton sinetron. Itu diproduksi untuk memburukkan Islam, menjelek-jelekkan Islam. ISIS punya kerja. Ini analisa Ustaz, apa pendapat ulama? Abdul Somad tak berani menganalisa karena dia bukan analis perang. Itu pendapat ulama. Ada 3 sebab ISIS itu bukan Islam. Yang pertama, dia mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi secara kelompoknya. Siapa yang tidak membaiat Abu Bakar al-Baghdadi kafir. Itu bukan ajaran Islam. Islam tak pernah mengajarkan orang model begitu. Yang kedua, cara-cara pembunuhan yang dilakukan ISIS bukan cara-cara Islam. Yang ketiga, ISIS itu mengkafirkan seluruh umat Islam. Tak ada yang cocok sama dia. Semua selain ISIS kafir, halal darah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Ini akidah takfir.
belakangan muncul bukti-bukti ISIS dihadirkan sengaja di tengah hanya untuk mengacaukan konflik antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.